Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, seperti yang sudah saya janjikan tadi, pagi ini kita akan ketemu dengan kawan-kawan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang hadir dalam talk show interaktif Pojok Demokrasi untuk edisi hari ini di Jumat 3 September 2021. Dan sudah bersama dengan saya melalui sambungan Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini Bapak Farwis Esos, ya Pak ya, betul ya? Betul, siap ya. Sebentar. Oh iya, Pak Farwis? Ya, Mbak Ninda. Pak Farwis, terima kasih sudah merapat ke sini di Radio Suara Jombang FM, dan pagi ini kita akan ngobrol tentang persiapan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Dan perlu diketahui Pak Farwis ini adalah sebagai koordinator divisi sengketa Bawaslu Kabupaten Jombang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Farwis. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ninda. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sama-sama sehat. Saya nggak tahu berapa lama tidak bertemu dengan panjenengan, hampir 2 tahun lebih ya Pak ya kayaknya, atau iya. Bertemu terakhir hanya lewat Zoom meeting gitu. Itu ya dulu ya. Nggak tahu tahun berapa ya, sampai lupa. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol kembali tentang persiapan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Sebentar, sebelum ke sana, bisa disampaikan dulu catatan-catatan mengenai persiapan untuk pemilu dan pemilihan di 2024 nanti, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ninda. Selamat pagi para pemirsa Radio Suara Jombang. Bahwa di Bawaslu Kabupaten Jombang itu ada salah satu bagian yaitu menangani penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Ya. Nah, untuk menyongsong pemilu ataupun pemilihan tahun 2004, maka Bawaslu Kabupaten Jombang ini kami sudah melakukan penguatan SDM untuk di internal. Seperti apa penguatan SDM itu? Salah satunya adalah, kalau bahasa kami ya di internal, guyonan kami adalah ngaji regulasi. Ngaji regulasi itu adalah terus belajar bagaimana memahami aturan main. Kami sebagai wasit dalam proses pemilu ini untuk mengawal demokrasi perlu terus-menerus untuk belajar tentang regulasi, belajar tentang bagaimana petunjuk teknis khususnya terkait menyelesaikan sengketa baik proses pemilu maupun pemilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini sudah melakukan simulasi sidang, karena Mbak Ninda, di sengketa ini ada istilahnya sidang adjudikasi, jadi kurang lebih sama dengan sidang-sidang di pengadilan, khususnya di pengadilan administrasi kayak di PTON gitu itu. Jadi sebelum kami menginjak pada tahapan, maka simulasi ini perlu untuk terus kami lakukan agar nantinya ketika menghadapi tahapan dan ada peserta pemilu mengajukan permohonan sengketa, kami sudah siap dengan baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap peserta pemilu. Kenapa peserta pemilu, Mbak Ninda? Karena sengketa ini, jadi proses sengketa ini beda dengan penanganan pelanggaran. Kalau penanganan pelanggaran, semua masyarakat itu bisa melaporkan. Akan tetapi kalau sengketa ini orang-orang tertentu atau hanya peserta pemilu atau pasangan calon itu yang bisa mengajukan permohonan. Jadi tidak semua masyarakat, ini lebih spesifik untuk sengketa. Kalau yang disebut sebagai orang-orang tertentu tadi, apakah itu selain peserta pemilu dan apa tadi yang disebutkan yang kedua tadi? Ya, jadi untuk di pemilu, orang yang mengajukan permohonan itu hanya melewati partai politik masing-masing. Ya tentunya di situ kan ada calon anggota DPR. Nah, calon anggota DPR ini kan person per person. Dia itu tidak bisa mengajukan sengketa secara langsung pribadinya, tapi dia harus melalui partai politik di mana dia menjadi daftar calonnya. Itu beda ya Pak ya dengan pelaporan pelanggaran? Betul, sangat beda, sama sekali sangat beda. Itu kalau dalam pemilu. Tapi kalau dalam pemilihan, itu hanya dibatasi untuk bakal pasangan calon dan pasangan calon. Itu untuk yang sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Tapi kalau sengketa antar peserta, yaitu peserta pemilu yang satu dengan peserta pemilu yang lainnya, itu ada tambahan, bukan hanya
pasangan calon, tapi tim kampanye juga bisa mengajukan permohonan. Karena itu sifatnya hanya mungkin nanti terjadi sangat minim, dan itu biasanya terjadi hanya di kecamatan. Itu dalam masa kampanye saja. Tapi kalau sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu ini biasanya mulai dari proses pencalonan itu sudah mulai ada yang mengajukan permohonan. Tadi sepertinya ada beda antara proses sengketa dengan pemilu, di dalam pemilu dengan pemilihan. Nah, mungkin bisa ditegaskan lagi antara pemilu dengan pemilihan. Ini sebenarnya paling dasar. Nah, tapi masyarakat mungkin masih agak sedikit bingung nih dengan antara pemilu dengan pemilihan. Ya. Begini Mbak Ninda, untuk pemilu 2024 itu ada pemilu dan juga ada pemilihan. Apa itu pemilu? Yaitu pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten. Sedangkan pemilihan ini kalau bahasa familiarnya di masyarakat itu pilkada. Oh, ya. Ingat ya, kalau pemilihan itu pilkada. Kalau pemilu itu ya pemilihan umum mulai dari presiden sampai dengan DPRD itu ya. Ya, betul. Tapi kalau pemilihan itu pemilu daerah istilahnya, pemilu daerah. Ya, provinsi dan juga kabupaten kota. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi istilah pilkada ya, Pak Farwis? Tidak ada, diganti dengan istilah umum. Tapi yang familiar masyarakat tetap pilkada. Oh gitu. Baik, bisa dilanjut Pak. Ya, nah dari proses-proses ini kemudian nanti apa yang menjadi objek daripada sengketa? Karena sengketa ini definisi awalnya adalah perselisihan ya. Jadi perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah antar peserta, yaitu peserta yang satu dengan yang lain. Apa penyebabnya? Yaitu akibat dikeluarkannya keputusan dari keputusan KPU maupun berita acara KPU. Jadi lebih khusus lagi, beda dengan penanganan pelanggaran. Jadi nanti peserta pemilu yang mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu maupun nanti di Panwascam di tingkat kecamatan, itu pasti harus ada objeknya. Objeknya apa? Yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Seperti itu, Mbak Ninda. Jadi ini lebih spesifik, beda dengan penanganan pelanggaran. Kalau penanganan pelanggaran kan sifatnya banyak, ada pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, kode etik maupun undang-undang lainnya. Tapi ini lebih spesifik lagi, khusus untuk peserta pemilu. Khusus tidak semua masyarakat bisa mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu maupun nanti di Panwascam. Oke, jadi sekarang ini teman-teman Bawaslu juga sudah melakukan persiapan-persiapan mulai dari penguatan kapasitas SDM, kemudian simulasi ini juga udah mulai sering dilakukan ya Pak ya? Ya, betul sekali. Terus kemudian kami itu sudah melakukan sosialisasi peraturan, istilahnya regulasi lah terhadap peserta pemilu. Kalau di 2018 itu kami di Bawaslu itu Panwascam yang setingkat kecamatan itu belum bisa menyelesaikan sengketa, hanya difokus di kabupaten kota, artinya di Bawaslu kabupaten kota. Tapi dengan aturan yang baru yang saat ini yang kemarin Pilkada 2020 itu teman-teman Panwascam itu sudah bisa juga menerima permohonan sengketa, tapi khusus antar peserta, bukan peserta dengan penyelenggara. Khusus antar peserta, yaitu peserta yang satu dengan yang lainnya. Dan ini terjadi biasanya hanya di saat-saat kampanye. Entah itu tumpang tindih APK, yang pertama katakanlah partai politik A masang hari Senin, terus kemudian pada esok harinya hari Selasa ada partai politik lain atau pasangan calon lain yang memasang. Nah, biasanya kalau yang hari Selasa menutupi yang masang hari Senin itu ribut kan di lapangan, maka itu bisa diselesaikan teman-teman di Panwascam, tidak harus di kabupaten. Tapi kalau sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara, dalam hal ini KPU, karena dia yang mengeluarkan objek sengketanya, maka tidak boleh di kecamatan, yang bisa hanya di Bawaslu kabupaten kota. Seperti itu, Mbak Ninda. Nah, dalam hal pengajuan sengketa ini yang istilahnya kalau di proses hukum itu kan ada kejaksaan, ada pengadilan gitu. Ini semuanya yang memproses apakah hanya Bawaslu atau melibatkan perangkat hukum yang lain?
Ini tidak melibatkan perangkat hukum yang lain, hanya Sama di sekali Bawaslu. ya, hanya di Bawaslu ya. Oke. Hanya di Bawaslu. Itu kalau melibatkan kepolisian, Mm-mm. kejaksaan, itu biasanya di Gakumdu, itu penanganan pelanggaran yang Oke, meliputi, oke, oke, oke. ya, yang meliputi penanganan pelanggaran pidana biasanya seperti itu. Mm-mm, mm-mm, Itu mm-mm, yang melibatkan kepolisian maupun kejaksaan. Tapi kalau ini karena hanya permohonan sengketa dari pemohon, yaitu dalam hal ini peserta pemilu, mm-mm. dan termohonnya adalah penyelenggara, yaitu dalam hal ini KPU, maka yang menyelesaikan adalah Bawaslu. Bawaslu. Bawaslu kalau tingkat kabupaten ya kabupaten, kalau provinsi provinsi, kalau pusat Mm-mm, Bawaslu pusat, seperti itu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, nah ini hal-hal yang sangat penting yang harus diantisipasi dan harus apa ya dipersiapkan seoptimal mungkin ya, termasuk oleh kawan-kawan Bawaslu, termasuk juga para peserta pemilu, gitu ya Pak? Ya, ya, peserta pemilu ini kan sebagai pihak yang berkepentingan nanti Mm-mm, untuk mm-mm, mengajukan permohonan sengketa. Makanya kami selalu sosialisasi perubahan-perubahan terhadap peserta pemilu. Karena kami dulunya untuk pemilu pilkada, mohon maaf, untuk pilkada 2018, teman-teman Panwascam ini masih belum bisa menerima permohonan sengketa. mm-mm, Tapi sekarang untuk pilkada 2020 kemarin itu sudah bisa. mm-mm, mm-mm, Sudah mm-mm. bisa menerima permohonan sengketa setingkat kecamatan, dan itu tidak harus melalui sidang, tapi kalau yang peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu ini biasanya melalui proses-proses. Pertama, kami kan mempunyai wewenang untuk menerima permohonan, itu yang pertama. Yang kedua, memverifikasi syarat formil maupun materialnya, Ya. kemudian memediasi, Mm-mm, terus yang berikutnya adalah adjudikasi, kemudian ada putusan. Nah, mm-mm, proses-proses ini itu dilakukan di Bawaslu, bukan dilakukan di teman-teman di Panwascam. Karena adjudikasi kalau bahasa sederhananya adalah sidang, Mbak. oh ya, 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 ya. kami kayak di pengadilan lah, kayak Mm-mm, pengadilan administrasi negara kayak di PTN mm-mm, itu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi Jadi harus supaya ada sidangnya untuk memeriksa alat bukti yang kemudian nanti ada putusan setelah proses-proses sidang tersebut. mm-mm, Seperti itu. mm-mm. Nah, kalau misalnya nanti ada proses pengajuan sengketa oleh yang berkepentingan, seperti apa alurnya, Pak? Yaitu, jadi syarat formil materialnya harus dilengkapi Ap. dan mengajukan datang ke Bawaslu. Atau karena sekarang lagi trennya online, kami Mm-mm, sudah menyiapkan SIPS istilahnya. Jadi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. mm-mm, mm-mm, Jadi pemohon atau peserta pemilu ini bisa memohonkan permohonannya lewat online, mm-mm, mm-mm. lewat Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Karena Bisa ya sekarang itu kan ya, Pak. memang harus mengikuti zamannya, sudah zamannya online, maka kami menyediakan itu untuk Mm-mm, teman-teman peserta pemilu mengajukan sengketa ke Bawaslu. Akan mm-mm, tetapi walaupun online itu nanti hard copy-nya atau kelengkapan-kelengkapan lainnya tetap diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Jombang, seperti mm-mm, itu. Nah, itu mm-mm, nanti oleh tim kami itu akan dicek syarat formil materialnya. Nah, yang terpenting adalah materinya ini tadi, bahwa ada kalanya teman-teman peserta pemilu ini mengajukan permohonan sengketa itu tidak sesuai, artinya tidak cukup untuk memenuhi syarat materialnya. mm-mm, Apa itu materialnya? Termasuk objek sengketanya. Mohon maaf, kemarin ada salah satu peserta pemilu mengajukan ke kami, mm-mm, dan itu objek sengketanya adalah objek sengketa peserta pemilu yang lain, sehingga kami tidak bisa memproses itu karena tidak sesuai. Dia partai A, tapi objek sengketanya partai B yang dipakai. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, itu juga harus Nggak bisa ya menjadi, itu ya, Pak? ya, harus diverifikasi di kami. Kemudian kalau syarat formal materialnya ini sudah lengkap, maka baru kami meregister istilahnya. Mm-mm, Artinya sudah memenuhi syarat untuk di proses berikutnya. Apa itu proses berikutnya? Adalah mediasi. Jadi sebelum kita melakukan adjudikasi, melakukan sidang, mm-mm, kami memediasi dulu selama 2 hari. Barangkali tanpa harus sidang itu bisa ditemukan win-win solution. Jadi barangkali termohon, katakanlah dalam hal ini KPU, bisa memenuhi apa yang dimohonkan oleh pemohon. Nah, ini dilakukan melalui mediasi kalau dalam pemilu. Kalau dalam pilkada atau pemilihan itu istilahnya musyawarah tertutup. Jadi mm-mm, hanya pemohon, termohon, dan kami dibantu oleh satu orang memberikan kesempatan kepada pemohon maupun termohon itu.
Nah, kalau itu sudah selesai, berarti kan tidak harus melakukan sidang. Kalau mediasi sudah selesai dan apa yang dimohonkan oleh pemohon, artinya dalam hal ini KPU memenuhi apa yang dimohonkan oleh KPU oleh pemohon, maka otomatis tidak harus melakukan sidang. Ya. Tapi kalau tidak dipenuhi di proses mediasi di mediasi itu oleh KPU, maka kami harus melakukan sidang, harus melakukan putusan, harus memeriksa alat bukti dan lain-lainnya seperti itu. Pak, di tahun 2019 kemarin itu ada berapa sengketa yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Jombang? Nah, ini menarik. Tadi di awal saya sudah memberi informasi bahwa ada salah satu permohonan yang kemudian kami tidak bisa menerima karena syarat materialnya tidak dilengkapi, salah objeknya lah. Nah, di tahun 2019 itu ada 4 permohonan. 4 permohonan ya dari peserta pemilu untuk memohonkan sengketa di Bawaslu. Dan semuanya alhamdulillah Mbak Ninda itu selesai di mediasi. Karena kami ini sepanjang ini selalu menjaga komunikasi baik terhadap peserta pemilu maupun KPU, sehingga kami tidak harus berlarut-larut. Kalau memang bisa diselesaikan di mediasi, tidak harus ke adjudikasi atau tidak harus sidang. Kalau sidang ini kan membutuhkan energi yang lebih banyak lagi. Tapi kalau hanya selesai di mediasi kan enak. Jadi alhamdulillah keempat-empatnya itu, ya ada 4 tapi 1 nggak bisa diproses berikutnya. Jadi tinggal 3 dan 3 ini selesai di mediasi dan KPU Kabupaten Jombang memenuhi apa yang diinginkan oleh teman-teman peserta pemilu. Jadi menemukan win-win solution lah, tidak harus sidang. Dan semuanya lega ya Pak ya? Lega, karena memang tujuan dari proses, artinya sidang proses sengketa ini tujuannya adalah tidak memakan biaya lebih banyak lagi atau energi lebih banyak lagi. Kalau bisa diselesaikan di mediasi, kenapa harus ke adjudikasi, kenapa harus ke sidang kan seperti itu. Pak, kira-kira kasus-kasus yang seperti apa sih yang boleh untuk kemudian disengketakan? Nah, ini bagus pertanyaannya, karena kami biasanya mengikuti tahapan, Mbak Ninda. Nah, di kabupaten ini beda dengan provinsi maupun pusat ya. Di kabupaten yang sering terjadi sengketa itu biasanya di tahapan pencalonan. Di tahapan pencalonan anggota DPR. Kemudian di tahapan kampanye. Nah, 2 hal ini yang biasanya sering terjadi sengketa. Tapi untuk tahapan katakanlah kayak audit dana kampanye itu jarang, atau tahapan pemutakhiran data pemilih, terus penetapan daftar pemilih sementara maupun penetapan daftar pemilih tetap, itu jarang kami terima permohonan sengketa. Tapi semua itu bisa dilakukan sepanjang KPU mengeluarkan keputusan maupun berita acara. Sepanjang itu teman-teman peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, kalau pemilu dalam pemilihan adalah pasangan calon, itu sepanjang ada dikeluarkannya berita acara maupun keputusan, itu tetap bisa melakukan permohonan sepanjang dia merasa dirugikan. Sepanjang dia merasa dirugikan dengan keluarnya keputusan itu, peserta pemilu merasa dirugikan, maka dia boleh memohonkan permohonan di Bawaslu seperti itu. Oke, jadi ini semuanya terkait dengan putusan atau juga kebijakan yang dimunculkan oleh KPU setempat ya Pak ya? Ya, itu semua pasti. Nah, itu dinamakan objeknya istilahnya. Jadi memohonkan sengketa ini harus ada objek. Jadi jangan sampai nanti mohon maaf peserta pemilu ujuk-ujuk datang ke kantor Bawaslu atau ke teman-teman di bawah di Panwascam tanpa mencantumkan objek yang mau disengketakan, itu tidak bisa. Terus yang mau disengketakan apa Pak kalau nggak ada objeknya? Nah, itu sengketa keluarga barangkali. Nah ini Pak, oke luar biasa. Persiapannya sudah maksimal ya Pak ya untuk ini persiapan penyelesaian sengketa di pemilu dan pemilihan 2024 nanti, kawan-kawan Bawaslu? Kalau dibilang maksimal karena kami masih dalam kondisi COVID ini ya belum lah. Karena membutuhkan pertemuan tatap muka sebenarnya untuk sosialisasi regulasi ya. Tidak bisa maksimal, iya tidak bisa maksimal karena peserta pemilu ini kan butuh mungkin tidak semua partai politik memahami bahwa teman-teman Panwascam ini sudah bisa
menerima permohonan terkait sengketa antar peserta. Makanya ini butuh sosialisasi dan ini juga butuh tatap muka. Kalau by online kan kayaknya kurang bisa greget ya. Tapi kalau ketemu langsung peserta pemilu kita datangkan, kita sosialisasikan aturannya bahwa di teman-teman Panwascam ini sudah bisa menerima permohonan, tapi hanya khusus untuk antar peserta yang satu dengan yang lainnya. Tapi halnya kalau peserta dengan penyelenggara itu tetap di kabupaten. Itu yang mungkin masih belum bisa maksimal ya. Tapi kalau yang lain kayak menyiapkan SIPS yang lebih matang itu sudah alhamdulillah sudah bagus. Terus kemudian simulasi sidang sudah kami lakukan, terus selalu ngaji regulasi, terus petunjuk teknisnya ini sudah kami terus lakukan. Bagaimana ini dilakukan? Tujuannya apa? Karena untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap peserta pemilu. Seperti itu. Oke, tapi kayaknya masih ada waktu deh Pak. Sekarang 2021, 2022, 2023. Cuman ini kalau dijalanin gitu waktunya kayaknya ya nggak lama Pak, singkat Pak. Nah, ya itu makanya saya berharap semoga COVID ini cepat nyalah dari Indonesia biar kita ini bisa bergerak dengan bebas, dengan leluasa kan. Nah itu. Oke, terakhir Pak, pesan untuk masyarakat Kabupaten Jombang khususnya calon peserta pemilu, calon partai politik peserta pemilu juga. Ya, bagi teman-teman peserta pemilu maupun pemilihan nanti kami tetap dengan terbuka secara lebar untuk menerima permohonan sekiranya teman-teman peserta pemilu itu merasa dirugikan nanti atas dikeluarkannya keputusan surat keputusan KPU maupun berita acara KPU. Jadi ini kan agar tidak terjadi konflik di luar atau tidak bisa dikanal gitu loh Mbak, bisa dikanal di Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa itu karena sudah ada ruangnya, yaitu ruangnya adalah Bawaslu. Jangan sampai sengketa ini berkeliaran di luar tapi tidak menemukan solusinya. Makanya nanti sengketa ini diharapkan dibawa ke ruang yang sudah disiapkan oleh undang-undang, yaitu di ruang Bawaslu maupun teman-teman di Panwascam agar bisa diselesaikan dan menemukan win-win solution. Di Jombang ini sangat bagus lah. Karena apa? Karena contoh kemarin 2019 yang sudah saya ceritakan di awal, sengketa itu semuanya selesai melalui mediasi. Tidak harus melalui sidang. Karena sudah melalui mediasi ini kan enak, tidak harus sidang berlarut-larut berhari-hari kan seperti itu. Iya. Itu mungkin dari saya. Baik. Terima kasih Mbak Ninda. Sama-sama ya. Pak Farwis Matur Nuwun, Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Jombang. Semoga tetap senantiasa sehat Pak Farwis, kawan-kawan Bawaslu juga semuanya. Ya, terima kasih ya. Kita bisa mempersiapkan pemilu dan pemilihan 2024 nanti dengan baik dan optimal. Salam. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Dan terima kasih saya ucapkan ke Radio Suara Jombang sudah mau bekerja sama dengan kami sebagai pihak stakeholder untuk ini bagian dari pengawasan partisipatif. Baik. Nah, stakeholder pengawasan partisipatif. Sehingga terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Salam untuk kawan-kawan Bawaslu. Ada Mitra Radio Suara Jombang FM baru saja mengikuti talk show interaktif Pojok Demokrasi bersama dengan kawan-kawan dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang untuk edisi hari ini di 3 September 2021. Saya masih bersama dengan Anda.